Oke, halo semuanya. Hari ini kita masuk materi terakhir ya untuk UAS kalian. Di sini nama materinya itu Inventory Management Just in Time and Simplified Costing Method. Tapi yang kalau di lab kalian pelajarinnya itu tentang EOQ, oke? EOQ aja gitu. Nah, sebenarnya EOQ ini nggak gitu rumit ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, aku udah kasih kalian rumus-rumus, jadi ikutin aja rumusnya gitu, sambil dipahami logikanya kayak gimana. Paling itu aja sih yang diperluin untuk pemahaman EOQ gitu. Nah, kalian bisa buka modul kalian di halaman 28 ya. Nah, kita ke problem 3. Hari ini yang akan kita bahas adalah problem 3, 4, dan problem 5. Di sini problem 3 dulu ya, kita mulai. Ada Sabarco. Oke, Sabarco adalah perusahaan produsen susu kedelai yang memiliki siklus operasional tiap 1 semester. Nah, oke, sebelumnya kita lihat dulu kali ya yang diminta itu apa. Nah, yang diminta itu kan ada 3 nih. Yang diminta ada 3. Nah, yang diminta itu adalah hitung EOQ, reorder point, terus total ordering cost, carrying cost sebelum dan sesudah menggunakan EOQ. Lalu kamu juga perlu hitung besaran penghematan kalau dia itu pakai EOQ lebih hemat apa enggak gitu kan. Kita mau ukur itunya. Nah, sebenarnya untuk EOQ ini bakal sama-sama terus nih pertanyaannya. Nih ya, kalian lihat ya di problem 3 kayak gini pertanyaannya. Problem 4 juga kayak gini. Ya, sama tuh. Oke, nggak ada yang beda. Nah, problem 5 juga kayak gini gitu. Jadi intinya oke sebenarnya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah gitu. Ya, walaupun dia ada banyak rumus, tapi pengaplikasiannya itu kurang lebih hitung-hitungannya tuh hitung ini palingan gitu ya. Oke, karena kita mau hitung EOQ dan segala jenisnya yang udah aku kasih ke kalian rumus-rumusnya, maka dari itu kita lihat dulu apa sih yang diketahui gitu ya. Nah, di problem 3 ini ceritanya perusahaan itu memiliki siklus operasinya setiap 1 semester. Jadi ini teman-teman perlu perhatiin ya, dia itu maunya 1 semester. Karena dia siklus operasionalnya 1 semester gitu. Nah, kita yang harus ikutin nih, berarti ke bawah-bawah harusnya kita punya informasi yang 1 semester gitu. Oke? Nah, yang pertama, untuk mengemas produknya, Sabarco menggunakan botol plastik berukuran 50 ml. Ya, sebenarnya ini nggak diperluin banget ya informasinya. Oke, jadi kita bisa mengabaikan 50 ml ini. Sebenarnya ini nggak diperluin banget gitu untuk perhitungan EOQ. Ya, oke, yang tadi yang pertama kita itu untuk 1 semester ya. Ini di sini udah aku tandain untuk 1 semester, pokoknya ke bawah kita harus hitungnya untuk 1 semester yaitu 6 bulan. Oke. Nah, selanjutnya kita baca lagi. Sabarco ingin menggunakan sistem EOQ pada tahun berikutnya agar pemesanan lebih efektif dan efisien. Nah, dalam operasionalnya perusahaan menetapkan 300 hari kerja dalam setahun. Oke, kalian tahu nggak ini informasi apa? Dalam operasionalnya perusahaan menetapkan 300 hari kerja. Ini adalah working days. Sebenarnya di Inggrisin aja sih. Ya, hari kerja lah ya, working days gitu. Nah, makanya di sini yang pertama kali kita dikasih tahu itu adalah working days. Nah, sebesar berapa sih working days-nya? 300 hari kan? Loh, Ci, kok itu 150 hari? Nah, kenapa ini 150 hari? Karena kita bikinnya itu per semester. Sedangkan di sini yang diketahui
300 hari itu untuk setahun. Nah, makanya kita cari per semesternya berapa. Kalau cari per semester, berarti dari setahun bagi 2 aja kan? Nah, makanya coba kalian 300 dibagi 2, 150 kan? Nah, jadi caranya itu 300 dibagi 2 untuk kita ketemu satu semester itu berapa hari gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, hasilnya adalah 150 hari. Lalu selanjutnya, tiap satu semester Sabarco membutuhkan 2.550 botol plastik. Oke, kalau misalnya ada kata-kata perusahaan butuh berapa banyak produknya, butuh berapa banyak bahan bakunya, itu berarti menunjukkan demand. Jadi menunjukkan permintaan kamu, demand gitu. Permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan itu perusahaan membutuhkan 2.550 botol plastik untuk mengemas susu kedelai tersebut. Nah, tiap satu semester nih di sini dia udah kasih tahu tiap satu semester, berarti tiap satu semester demand-nya adalah 2.550. Jadi kita nggak usah hitung lagi ya karena dia udah kasih tahu ini per semester. Berarti kita punya informasi demand per semester. Demand per semester ada 2.550 unit. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Selanjutnya adalah satu botol plastik dibeli dengan harga 20.000. Satu botol 20.000 kita belinya. Berarti ini adalah informasi purchasing price. Nah, purchasing price itu ceritanya ya harga beli gitu. Ya, gampang ya, maksudnya adalah harga beli kita. Kita beli botol itu tuh sebesar 20.000 per botol per unit gitu ya. Makanya di sini 20.000 per unit. Kita tulis aja dulu informasinya gitu ya, teman-teman. Oke, sedangkan biaya yang dikeluarkan Sabarco setiap melakukan pesanan adalah 781 250. Oke. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh Sabarco tiap melakukan pemesanan. Pemesanan itu kan adalah ordering ya, teman-teman. Ordering. Oke. Berarti 781 itu adalah ordering cost. Oke. Di sini nggak perlu per unit lagi karena dia ngomongnya ini udah total gitu ya. Nggak perlu yang per unit lagi. Ya, kalau mau dilogikain, masa per unitnya 780, 250 sih? Gitu kan. Nah, pesanan akan tiba setelah 18 hari setelah pemesanan. Nah, ini tuh informasi apa? Ini adalah informasi tentang lead time. Kalau dari teori yang aku kasih, kalian harusnya masih ingat ya, lead time itu apa? Lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan dari barang yang dipesan hingga sampai di perusahaan. Jadi maksudnya adalah itu waktu ketika kamu pesan sampai ketika kamu terima barangnya gitu. Nah, jadi perusahaan itu pesanannya akan tiba dalam 18 hari. Kemudian baru tiba. Berarti di sini lead time kita adalah 18 hari gitu. Oke ya. Nah, kalau udah untuk mengantisipasi pesanan grosiran dadakan, perusahaan menetapkan safety stock sebanyak 2 lusin. 2 lusin botol setiap saat. Nah, safety stock. Jadi kita punya kayak stok yang kita simpen khusus untuk hal-hal tertentu gitu. Kayak ini di problem ini dia mau antisipasi ada pesanan dadakan. Makanya dia menyimpan stok itu gitu. Jadi
safety stoknya dia itu sebesar 2 lusin. Nah, karena 2 lusin berarti kan kita itu kan dari tadi perhitungannya per unit ya, bukan per lusin. Makanya kita perlu kaliin dulu lusinnya gitu. 1 lusin berapa? 12 unit ya. Berarti 2 dikali 12 unit gitu. Kita ketemu unit safety stoknya. Nih, 2 dikali 12 adalah 24 unit. Oke. Lalu selanjutnya, biaya penyimpanan botol plastik tersebut sebesar 180.000. Nah, per lusin per tahun. Oke. Biaya penyimpanan itu adalah apa? Carrying cost. Ya, jadi kalian harus tahu nih, ordering cost itu biaya pemesanan, biaya penyimpanan itu disebutnya carrying cost. Itu ya, ordering itu pemesanan, carrying itu penyimpanan. Nah, carrying cost kita itu ada 180.000. Nah, ini untuk per lusin dan per tahun. Berarti kita harus jadiin ini, kita jadiin per unit per semester ya. Karena kan kita untuk 1 semester aja kan. Nah, terus di sini kita perhitungannya pakai unit. Berarti cara hitungnya adalah dengan kita jadiin per unit sama jadiin per semester. Berarti harus dibagi 2 dan dibagi 12 gitu ya. Oke, per lusin. Per lusin kan dia 1 lusin itu kan 12 unit, makanya kita bagi 12 gitu. Oke, biar dijadiin per unit. Nah, 2 ini supaya dari tahun ini menjadi semester ya. Kita bagi 2 aja gitu langsung. Nah, jadi ini ada 7.500 per unit. Oke, ini harga per unit. Selanjutnya, nah kita masuk ke nomor 2 ya. Ke nomor 2 untuk yang cost-nya, kita pertama-tama hitung ordering cost. Ordering cost itu rumusnya apa? Ordering cost itu rumusnya adalah demand dibagi sama Q dikali sama P. Demand dibagi sama kuantitasnya dikali sama P. Oke. Nah, Q-nya itu kalian pakai yang sebelum menggunakan EOQ. Jadi kalian hitungnya yang sebelum pakai EOQ dulu ya, baru pakai EOQ gitu. Nah, sebelum menggunakan EOQ, kita tahu nih kuantitasnya itu setiap kali kita order ada 425. Jadi kalian pakai kuantitinya itu yang 425 ini ya, teman-teman. Oke, karena kalian mau hitung yang sebelum menggunakan EOQ. Dimana di sini kan udah dikasih tahu juga ya kebijakan lama gitu. Nah, makanya di sini kalian hitung coba demand-nya 2550 dibagi sama 425 dikali sama ordering cost 781.250. Maka kita ketemu angkanya 4.687.500 ya. Sama ya. Oke. Selanjutnya coba kalian hitung lagi. Ini udah benar apa belum gitu ya. Oke. Kalau sudah kita hitung carrying cost-nya. Nah, carrying cost-nya itu adalah Q dibagi 2 dikali sama C. C itu carrying cost-nya. Oke. Nah, RCC ya kalau aku singkat. Kalau ordering cost itu aku singkatnya ROC. Oke. Nah, berapa hasilnya? Salah. Ini rumusnya dulu ya. Kita ke rumusnya gimana cara hitungnya. Q-nya ada 425 unit. Lalu kita bagi 2 dulu, baru ditambah sama SS. Oke ya.
Oh iya, ini karena ini adalah with safety stock, maka rumusnya itu dia pakai tambah SS dulu ya. Baru kalian boleh kaliin sama carrying cost. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi rumusnya gini ya, kalau misalnya ada SS-nya, Q bagi 2 tambah SS dulu, baru dikali sama 7.500 carrying cost-nya. Oke, kalian nanti akan ketemu angka segini. Benar caranya? Nih ya, kalau kalian mau lihat, kita dapat D12. D12 itu nih 425 dibagi 2 ditambah sama safety stock dulu, baru dikaliin sama 7.500. Oke, dapat ya. Kalau sudah, kita hitung yang sesudah menggunakan EOQ kayak gimana. Nah, yang sesudah menggunakan EOQ, ini aku langsung nulis ya. Ordering cost sama dengan, langsung nulis, aku nggak nulis rumusnya lagi, dia rumusnya sama nih, D per Q kali P. Oke, nah di sini demand-nya adalah 2.550 dibagi sama 729. 729 dari mana? Dari EOQ, hasil EOQ kita. Nih. Jadi kalau menurut menurut modelnya si EOQ, kita itu tiap order kuantitinya itu ada 729 unit. Bukan 425 lagi, tapi ada 729. Jadi kalau misalnya menggunakan EOQ, kita akan hitung pakai yang unit EOQ ya, sesudah menggunakan EOQ. Nah, hasilnya itu adalah segini. Benar nggak teman-teman? Coba kalian hitung. Oke. Oke deh. Kalau gitu, habis itu kita hitung yang carrying cost-nya. Kita hitung yang carrying cost-nya. Nah, carrying cost-nya juga sama ya caranya. Q dibagi 2, ditambah SS dulu, baru dikali sama carrying cost-nya. Oke, jadi Q-nya itu pakai yang EOQ lagi. 729 dibagi 2, ditambah 24, dikali 7.500. Oke, kita ketemu ya angkanya 2.913.750. Oke, kalau sudah, udah nih gini aja kalau untuk nomor 2 ya. Kayak gini aja. Habis itu kalian ke nomor 3. Nomor 3 adalah hitung besarnya penghematan sesudah menggunakan EOQ. Nah, gimana tuh cara hitung besarnya penghematan? Nah, cara hitungnya adalah kalian totalin semua cost-nya yang sebelum sama yang sesudah. Nih, di nomor 2 kan kita udah hitung ya, ordering cost sebelum sama carrying cost yang sebelum menggunakan EOQ, itu ada yang ini sama yang ini kan, nih dua ini ya kan, ordering cost sama carrying cost-nya sebelum menggunakan EOQ. Nah, kalian jumlahin dulu nih berapa. Oke, udah dijumlahin. Nah, itu nanti akan kita hitung untuk nilai penghematannya berapa. Jadi yang kalian hitung itu nanti ini benar gak hasilnya ya. Ini yang kalian hitung adalah sebesar 6.461.250. Oke, kalau sudah kalian hitung yang sesudah menggunakan EOQ. Nah, berarti sesudah menggunakan EOQ caranya adalah kalian jumlahin aja nih ya, 2732 sekian, terus 2,2913 sekian. Kalian totalin, dapat ya segini 5 jutaan. Habis itu kalian kurang gitu, kurangin. Nah, kalau misalnya udah kalian kurangin, kalian ketemu nih, ini adalah penghematan ketika menggunakan EOQ.
Kenapa? Karena ketika kita menggunakan EOQ, biaya kita, total cost kita lebih kecil dibandingkan kita pakai kebijakan yang lama. Maka dari itu, pakai EOQ-nya lebih hemat gitu. Jadi kalau misalnya ditanya penghematan EOQ, penghematan setelah menggunakan EOQ, kalian hitungnya begitu ya. Total yang sebelum dulu dikurang sama total yang kalian pakai EOQ gitu. Hasilnya segini. Oke. Paham ya teman-teman untuk materi yang EOQ problem 3 ini ya. Oke. Nah, nanti Excel-nya akan aku kasih. Selanjutnya kita akan pindah lagi ke problem 4 ya teman-teman. Kita lanjut. Oke, udah siap di problem 4-nya? Oke ya, kita ke problem 4. Ini udah semua ya. Kalian bisa pause aja videonya kalau misalnya ketinggalan catat gitu. Oke, kita pindah ke problem 4. Nah, di problem 4 ini ada PT Republik Nature gitu ya. Nah, oke, Republik Nature. Oke, ini dimintanya masih sama ya. Jadi hitung EOQ, ROP, terus ordering cost, carrying cost sebelum dan sesudah pakai EOQ. Habis itu hitung penghematan juga. Nah, kita analisis dulu soalnya. Oke. Nah, di sini PT Republik Nature memproduksi masker wajah alami dengan bahan baku kumis kucing. Di mana dalam setahun bahan baku yang dibutuhkan adalah 60.000 kilo. Oke, di sini dia udah kasih tahu nih, pakainya setahun. Bahan bakunya adalah 60.000 kilo. Berarti kita bisa tulis nih, demand-nya itu adalah 60.000 kilo per tahun. Oke, kita pakai annual demand, yaitu adalah demand yang per semester untuk 1 tahun. Gitu ya. Lalu, kumis kucing diperoleh dari pengepul yang berlokasi di pinggiran kota dengan biaya pemesanan yang dikeluarkan setiap kali melakukan pemesanan bahan baku adalah sebesar 225.000. Nah, berarti karena dia melakukan pemesanan bahan baku, ini adalah ordering cost. Oke, ordering cost ya. Nah, untuk ordering cost sebesar 225. Oke. Lalu, apalagi yang dikasih tahu, kumis kucing yang dibeli dari pengepul perlu dirawat dengan baik di dalam gudang penyimpanan yang mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar 3.000 tiap kilo per bulannya. Nah, ini per bulan ya. Maka dari itu, carrying cost-nya kita perlu kaliin ke tahun ya. Oke. Karena kita informasinya adalah informasi per tahun. Jadi kalian hitung dulu 3.000 dikali sama 12. 12 bulan. Kita mau jadiin dia per tahun. Oke. Per tahun tapi tetap per kilo ya. Oke deh, ini aku tulis deh per kilo per tahun. Sama ya. Oke. Nah, habis itu setiap kali melakukan pemesanan ke pengepul membutuhkan waktu 2 hari untuk mencari kumis kucing yang diminta. Lucu ya soalnya. Oke. Pakainya kumis kucing gitu. Oke, lanjut ya. Nah, dia pengepul itu butuh 2 hari nih. Nah, untuk ngasih ke kita. Habis itu setelahnya pesanan akan dikirim lewat kargo selama 1 hari hingga tiba di gudang penyimpanan. Nah, informasi ini adalah informasi tentang lead time. Oke, teman-teman bisa lihat ya, lead time itu ketika
pesanan kalian udah sampai jarak waktu antara kalian pesan sampai akhirnya barang itu sampai di kalian. Nah, makanya di sini butuh 2 hari sama butuh 1 hari. Kalau kita total adalah 3 hari. Berarti kita punya lead time sebesar 3 hari. Selama 3 hari. Oke? Kalau sudah, di sini informasi yang lain, perusahaan beroperasi selama 360 hari dalam setahun. Oke, ini udah jelas ya, berarti beroperasi. Berarti ini kayak working days. Oke. Berarti working days-nya itu 360 hari dalam setahun. Ini udah setahun, berarti nggak usah kita apa-apain lagi. Oke. Selama ini order yang dilakukan sebanyak 600 kali, 600 kilo tiap kali order. Oke, berarti ini adalah informasi order quantity ya. Order quantity. Nah, makanya tadi aku bilang itu tuh maksudnya itu tiap kali order. Yang tadi juga ya, problem 3 itu maksudnya 425 itu setiap bulan maksudnya adalah setiap kali dia order gitu. Jadi jangan bingung ya sama kata-katanya, jangan kalian kaliin lagi sama 6 bulan gitu kalau untuk yang problem 3. Ini kan per semester. Mungkin kalian nganggepnya, setiap bulan berarti harus dikaliin 6. Enggak ya. Karena khusus untuk order quantity ini, kalian mau hitung, ini adalah informasi tentang berapa jumlah yang kalian order setiap kalian mengorder gitu. Oke, paham ya? Ini lebih jelas sih, lebih bisa lebih enak dibaca gitu ya. Tiap kali order, kalian ordernya 600 kilo. Oke, ini jelas ya. Oke, sampai sini yang diketahui. Setelah itu kita akan masuk ke perhitungannya. Oke, yang pertama itu kita hitung EOQ-nya dulu. Nah, berarti ya EOQ itu cara hitungnya seperti biasa ya, pakai akar 2 dikali D kali P bagi C gitu. Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Kalian coba hitung di kalkulator. Akarnya nanti kalian kalau pencet di kalkulator, pencet dulu 2 dikali sama 60.000. Nah, 60.000 ini didapat dari sini ya, demand D-nya dikali sama P. P-nya adalah ordering cost. Ini ya. Oke. Habis itu dibagi sama 36.000. Ini carrying cost. Habis itu coba kalian hitung, ketemu nggak segini? 866,02 sekian. Kalau udah, jangan lupa kalian buletin ke atas ya, jadi 867 bukan 866 ya, jadi 867, buletin langsung ke atas. Oke. Kalau udah, kita masuk ke reorder point. Seperti biasa, reorder point itu cara hitungnya juga masih sama. Ini ya, demand dibagi sama working days dikali sama lead time. Nah, ada SS nggak? Coba, dari tadi kita udah data nih, data yang diketahui. Ada SS apa enggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada SS, berarti kita kalinya sama lead time-nya aja. Gitu. Coba kalian hitung. 6.000 dibagi 360, itu working days-nya. 60.000 itu demand-nya, dikali sama lead time. Lead time-nya 3 hari. Oke. Kalau sudah, coba ketemu nggak 500? Oke, kalau sudah, kita lanjut ya. Untuk menghitung yang nomor 2. Kita hitung ordering cost dan carrying cost sebelum EOQ sama sesudah menggunakan EOQ. Kita fokus dulu ke yang sebelum menggunakan EOQ. Oke. Kayak biasa kita hitung ordering cost-nya atau annual relevant ordering cost, karena dia per tahun dia sebutnya annual gitu. Kalau yang problem 3 tadi nggak ada sebutan annual ya,
karena dia emang per semester nih ya. Oke. Nah, ROC, singkat aja ROC, kayak biasa aku singkat. Oke, ROC itu sama dengan demand dibagi sama Q-nya dikali sama ordering cost gitu. P itu ordering cost ya teman-teman. Kalau kalian mau ganti P-nya jadi ganti O juga boleh, nggak apa-apa, terserah. Ini aku cuma ikutin rumus buku ya. Rumus buku itu kayak gini, aku ikutin. Nah, kalau kalian mau ganti P-nya jadi O, itu nggak masalah. Yang penting angka kalian nanti di ujian benar. Dan di ujian kalian nggak perlu tulis rumusnya ya, langsung aja hitung. Aku nggak perlu nilai, aku nggak bakal kasih nilai rumusnya gitu. Yang aku nilai adalah hasil kalian. Oke? Nah, ketemu nggak? Nih, demand-nya kan 60.000 ya. Tadi demand itu 60.000, lalu dibagi sama 600. 600 itu dari kebijakan lama yang dia pakai. Selama ini order yang dilakukan sebanyak 600 kilo tiap kali order. Maka dari itu dia pakai 600 dulu karena kita mau hitung yang sebelum menggunakan EOQ. 600 ya. Dikali sama 225.000. Itu adalah ordering cost-nya. Oke, ordering cost 225. Gitu ya. Oke, kita ketemu segini. 22.500.000. Oke, paham ya sampai sini? Kalau udah kita hitung annual relevant carrying cost khusus yang sebelum menggunakan EOQ. Caranya juga masih sama. Kita hitung kuantitas dibagi sama 2 dikali sama carrying cost. Oke. Nanti di sini kalian akan ketemu Q-nya itu 600 dibagi sama 2 dikali 36.000. Oke. Dapat ya 10.800.000. Oke, kalau sudah kita ke yang sesudah menggunakan EOQ. Caranya masih sama ya teman-teman. Annual relevant ordering cost sama dengan 60.000 dibagi 867. Bedanya di sini aja, bedanya di kuantitasnya aja. Demand dibagi Q dikali ordering cost. Demand-nya 60.000 masih sama, dibagi sama 867 itu didapat dari EOQ kita 867 pakai yang udah dibuletin, lalu dikali sama 225.000 itu adalah ordering cost. Oke, kita ketemu segini, benar gak teman-teman? Kalian coba hitung ya, 15 juta sekian kita dapat segini. Oke, kalau sudah kita masuk ke annual relevant carrying cost. Nah, itu cara hitungnya juga masih sama, cuma bedanya di kuantitasnya. Kuantitasnya kita pakai kuantitas EOQ 867 dibagi sama 2 dulu karena rumusnya 2 ya, dibagi 2 dikali sama carrying cost kalian 36.000. Nah, carrying cost-nya yang ini ya, 36.000. Oke. Kalau sudah, nanti kalian akan ketemu sebesar 15.606. Oke. Nah, penghematan sesudah menggunakan EOQ gimana caranya? Tadi problem 3 udah aku jelasin ya caranya. Oke. Kalian tinggal totalin yang sebelum itu yang ini tambah ini, hasilnya adalah 33.300.000 ya. Nih 22.500 tambah 10.800 kita ketemu 33.300 dikurang sama kalian total yang sesudah menggunakan EOQ 15 juta sekian ditambah 15 juta sekian lagi kita ketemu 31 juta sekian. Benar ya? Oke, kalau sudah kalian kurang.
ketemu 2.123.065 rupiah gitu, 0,74. Oke, ini ambil 2 angka belakang koma aja nggak apa-apa. Kalaupun kalian nanti kalian buletin gitu ya ke satuan terdekat, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting hasilnya masih mirip gitulah ya, beda di koma doang mah nggak apa-apa gitu. Oke, tapi biasanya kalau untuk cost kalian ambil 2 angka sih ya, ambil 2 angka belakang koma kayak gini. Oke, nah kalau sudah, ini sampai problem 4. Nah oke teman-teman, coba kalian balik lagi ke problem 3. Mungkin kalian ada yang bingung ya di problem 3 nih. Mungkin kalian ada yang bingung, Ci, itu purchasing price gak diapa-apain, harga beli gak diapa-apain sih. Nah, kalau untuk problem 3 ini, kalau misalnya di soal kalian udah dikasih tahu carrying cost-nya secara gamblang gitu ya, secara gamblang kalian udah tahu, oh carrying cost segini, kalian langsung pakai carrying cost. Tapi, kalau misalnya carrying cost yang nggak diketahui, terus dia punyanya purchasing price, terus nanti ada diketahui pakai persentase dari purchasing price, berarti nanti carrying cost-nya itu kalian kaliin antara persentase dikali sama purchasing price. Jadi misalnya gini, kalau misalnya di soal, misalnya kayak biaya penyimpanan ya, carrying cost. Nih aku coba tulis di sini deh. Biaya penyimpanan misalnya diketahui di soal, diketahui biaya penyimpanan adalah sebesar berapa ya, 25% misalnya, 25% dari harga beli. Nah, baru nih, kalau misalnya kayak gini nih, kalian hitungnya, berarti CC-nya itu, jangan CC deh, carrying cost-nya itu berarti kalian hitungnya persentase 25% dikali sama purchasing price-nya. Misalnya purchasing price-nya tadi 20.000. Nah, kayak gitu deh contohnya ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya nanti di soal kalian diketahui ada purchasing price, ada harga beli, tapi di soal nggak ada informasi carrying cost-nya berapa, berarti kemungkinan cara hitung carrying cost-nya adalah seperti ini. Nanti ada persentase beberapa persentase tertentu dari purchasing price. Nah, gitu ya. Misalnya aja ini ya, ini pemisalan aja. Nanti aku tambahin di Word, di Excel ini. Oke, paham ya teman-teman? Kalau di kasus problem 3 ini, dia itu karena dia udah diketahui carrying cost-nya 7.500, makanya dia ya udah pakainya 7.500. Tapi kalau misalnya nggak diketahui carrying cost-nya, tapi diketahui purchasing price, nanti kalian akan dikasih tahu juga nih informasi tentang rate-nya, berapa persentasenya dari si purchasing price yang menjadi carrying cost gitu. Jadi cara hitungnya kayak gini untuk carrying cost. Gitu deh ya teman-teman. Itu aja sih paling sejauh ini yang aku temuin, soal-soalnya itu nggak jauh-jauh dari situ gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini aja. Nanti kita lanjut lagi untuk problem 5.